Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan update terbaru seputar hasil seleksi administrasi P3K 2024 yang tentunya teman-teman sudah tunggu perihal hasil kelulusan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja. Dari video kami sebelumnya sudah kami update perihal beberapa instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K, yaitu di BKD Jawa Timur, kemudian juga ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat, teman-teman, yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, yang perlu diketahui juga berdasarkan data yang sudah disampaikan oleh BKN pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI ya, teman-teman, di paparan PLT Kepala BKN di situ disampaikan ternyata banyak juga data yang dinyatakan TMS, teman-teman, atau pelamar P3K 2024, baik untuk yang P3K guru. Kalau kita lihat dari data yang sudah disampaikan itu mencapai di angka 9.527 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya untuk yang P3K teknis itu datanya ada 45.826 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan untuk yang P3K nakes itu menyentuh di angka 2.848. Nah, ini adalah data yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, kemudian di dalam paparan tersebut juga disampaikan dengan data dari 1,7 juta non-ASN yang terdapat pada database BKN yang belum lulus seleksi. Nah, di sini dipecah lagi datanya teman-teman. Ternyata ada dari 1,7 juta ini yang belum submit teman-teman saat pendaftaran SSCSN, yaitu di angka 408.181 orang non-ASN belum submit SSCSN 2024. Kemudian 1,5 jutaan orang non-ASN yang membuat akun dan registrasi pada SSCSN 2024. Dan yang submit itu ada juga yang submit CPNS dan juga P3K tahap 1 ini. Ternyata di angka 1,3 juta lebih, yaitu 1.380.865 orang, berkisar 77,2%. Nah, tentunya bagi data atau honorer yang belum submit ataupun yang tidak lulus seleksi nantinya di sini ada tindak lanjut yang sudah disiapkan oleh BKN, teman-teman ya, yaitu menginventarisir potensi sisa non-ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar ataupun tidak lulus seleksi, kemudian memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CSN. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hasil temuan tersebut ke Menpan RB untuk diskusikan lebih lanjut perihal kebijakan selanjutnya untuk penataan non-ASN ini, teman-teman. Nah, untuk hasil seleksi administrasi, instansi yang juga kami dapatkan terbarunya, di sini sudah diumumkan juga teman-teman ya, di website instansi di Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2024. Di sini sudah ada pengumumannya yang bisa kita cek. Nah, ini dia pengumumannya teman-teman. Nah, disampaikan bahwasanya untuk peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2024, di sini nama-namanya sudah dilampirkan. Jadi bagi nama yang ada di dalam lampiran ini, yaitu nama yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi. Sedangkan pengumuman atau nama maksud kami yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan nama-namanya ada di sini teman-teman bisa cek. Jadi selamat bagi teman-teman di Kabupaten Banyuasin yang namanya tercantum di dalam pengumuman tentunya sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2024. Kalau kita lihat jumlahnya mencapai di angka 3.000 lebih ya, 3.795. Nah, selanjutnya juga ada di sini kami dapatkan juga dari pemerintah Kota Kediri itu sudah mengumumkan juga perihal kelulusan seleksi administrasi. Dan di sini disampaikan pelamar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan bagi yang tidak lulus tadi diberikan masa sanggah, itu mengajukan pengaduan terhadap hasil seleksi administrasi dengan penjelasan untuk waktu pengajuan masa sanggah diberikan kepada pelamar ya untuk melakukan sanggahan 3 hari, paling lama 3 hari terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 November.
Kemudian waktu tanggapan atau jawaban sangka dilakukan instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar terhitung mulai 2 sampai dengan 6 November 2024, teman-teman. Nah, ini masa sangka ini tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk memperbaiki, mengubah, mengunggah ulang, atau memperbarui, menambah dokumen apabila ada kekeliruan atau kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian di sini sampaikan panitia tidak melayani pengaduan dengan tatap muka langsung. Jadi kalau kita perhatikan ya berbeda ya setiap instansi kebijakannya. Jadi silakan dibaca teman-teman pengumuman di setiap instansi. Caranya langsung saja teman-teman cek di Google. Ya misalnya tadi yang Banyu Asin, kita klik saja di sini BKPSDM Banyu Asin seperti itu. Maka nanti akan muncul hasil pencariannya. Langsung klik saja. Ini sudah ada bkpsdm.banyuasin misalnya di sini ataupun di instansi teman-teman. Langsung klik maka nanti akan kita diarahkan ke websitenya dan silakan dicek bagian pengumuman seperti ini sudah ada hasil seleksi administrasi P3K tahun anggaran 2024. Jadi seperti itu cara untuk mengeceknya. Selain juga teman-teman silakan cek di akunnya masing-masing ya. Nanti di bagian resume pendaftaran itu ada cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Nanti akan ada hasilnya apakah lolos atau tidak lolos. Jika lolos tentunya ada ucapan selamat dan jika tidak lolos maka akan ada ucapan mohon maaf dan penjelasan alasan TMS-nya apa yang dijelaskan oleh verifikator. Seperti itu teman-teman. Baik, itulah informasi terbaru yang kami dapatkan bagi teman-teman terkait dengan hasil seleksi administrasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.